Kali ini kita akan sedikit membahas tentang tuduhan keji yang dilontarkan oleh sebagian orang terhadap ulama kita yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal nama Ibnu Taimiyah, seorang tokoh ulama yang telah berjuang untuk Islam dengan lidah dan pedangnya. Keharuman namanya semerbak dikenal generasi selanjutnya. Hampir-hampir sejarah Islam tidak pernah melupakan nama beliau. Sekaligus karangan-karangannya yang menyebar ke seluruh pelosok dunia. Semua kalangan mengakui keilmuan beliau, baik kawan maupun lawan. Hal itu tidak lain kecuali disebabkan kecerdasan dan keenceran otaknya, keluasan ilmunya, dan kejelian serta kehebatannya, sehingga beliau mampu mengungguli para pembesar ulama lainnya. Ini semua tidak dapat dipungkiri kecuali oleh segelintir manusia yang bodoh dan jahil. Mereka tidaklah berdiri di atas hujjah, melainkan hanya kerancuan yang mereka sendiri pun tidak mengetahui isi dan maksud perkataan mereka. Tetapi yang penting mereka sebarkan dan tebarkan begitu saja dengan kejahilan dan kesesatan. Tetapi yang penting mereka sebarkan dan kabarkan saja begitu saja dengan kejahilan dan kesesatan yang keterlaluan. Sungguh mereka amat jauh dari ilmu dan keadilan. Memang sebagai tokoh ulama sepertinya sangatlah wajar bila mendapatkan tuduhan dan celaan, sebagaimana panutannya Nabi SAW yang tabah menerima berbagai celaan di dalam menegakkan al-haq. Jadi setiap ulama itu memang selalu ada yang memfitnahnya, yang mencelah, meskipun mereka telah banyak berbuat kebaikan. Bahkan setiap orang mengakui kehebatan ilmunya, namun tetap saja yang namanya musuh dia selalu ada. Meskipun baik, terkadang banyak yang masih membenci, seperti yang dialami oleh Rasul kita tercinta, Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau sepanjang berdakwah memang mengalami berbagai celaan, hinaan, bahkan cacian serta sikap tidak baik. Tentu ini sudah menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita mensyiarkan tauhid dan syariat, tentu ada saja yang membenci kita, sebagaimana yang telah dialami oleh orang-orang terdahulu. Dan ini bukanlah suatu hal yang baru yang kita dengar, karena sudah banyak kejadian yang kita dengar. Begitu banyak ulama yang dinistakan, yang dihina, bahkan dibunuh sekalipun. Seperti kali ini yang kita bahas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Mansur bin Hasan Salman mengatakan, para pencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat banyak sekali. Masya Allah. Nenek moyang mereka sangatlah populer bagi orang yang mau membaca kitab-kitab para ulama kita. Dan bibit mereka pun telah berkembang di sekitar kita sekarang ini. Mereka tidak membicarakan kecuali celaan kepada Ibnu Taimiyah beserta orang-orang yang sejalan dengannya dari kalangan para sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang berjalan di atas petunjuk mereka. Sesungguhnya penyebab permusuhan yang mereka lancarkan hanyalah karena akidah yang sahih, yaitu ketika mereka tidak sanggup berhadapan langsung dengan yang
hak. Mereka pun mengganggu bahwa dengan mencelah tokoh-tokoh pembela kebenaran lebih mudah untuk melunturkan al-haq itu sendiri. Hal tersebut telah mereka lakukan dengan berbagai cara di setiap tempat dan kesempatan, baik melalui penyebaran kitab, tulisan, kedustaan maupun tuduhan. Salah satu contoh buku yang berisi tuduhan dan celaan terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ki Haji Sirajuddin Abbas. Keberaniannya menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat mengejutkan kita. Lebih mengejutkan lagi, penulis tersebut seringkali meminjam nama Ahlussunnah wal Jamaah bukan pada tempatnya. Oleh karena itu sangatlah baik sekali sebelum memasuki pembahasan kami kutipkan terlebih dahulu pengertian Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, sebab banyak sekali orang maupun golongan mengakuinya padahal amalan mereka jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi para pencela itu sebenarnya mereka tidak sadar bahwa amalan-amalan yang mereka lakukan sangat jauh. Amalan mereka sangat bertentangan dengan syariat Islam. Mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka masih berbuat syirik. Mereka masih mencelah sunnah Nabi SAW. Mereka masih senang berbuat hal-hal keji. Dan mereka masih suka berbuat hal-hal baru dalam urusan agama ini. Mereka senang berbuat bid'ah dan mereka tidak menyadari. Yang penting mereka beramal dan mereka anggap itu baik. Tentu ini sangat bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Namun kebanyakan mereka tidak menyadari hal itu. Dan yang perlu kita sadari yaitu para pencela ini mereka sangat jahil. Mereka tidak berilmu. Mereka hanya mengkedepankan hawa nafsu dan akal mereka, tanpa mereka sadari bahwa suatu saat mereka akan dipertanyakan di akhirat nanti. Walaupun mereka membuat berbagai tuduhan, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dalam kesesatan. Maka dari itu kita perlu mengenal ulama-ulama kita sebelum kita mencaci mereka. Mereka tidak sadar bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seorang yang keilmuannya sangat diakui. Bahkan sampai saat ini karya-karya serta tulisan beliau masih dipakai oleh kaum muslimin. Tentu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai orang-orang yang mencintai para ulama, tentu kita tidak suka bila para ulama kita dicela dan dinistakan. Karena mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu yang telah Nabi ajarkan. Jadi sebagai seorang yang mencintai sunnah Nabi SAW, tentu kita membenci orang-orang yang mencela Nabi, mencela sunnah, atau mencela berbagai ulama kita. Dan ini terbukti bahwa mereka tidak menyadari kebodohan mereka dan kealpaan mereka. Tentu kita harus mulai tidak asal mendengar dan langsung menerima begitu saja, tapi kita harus meneliti dan mencari informasi ini apakah benar Syekhul Islam Ibn Taimiyah seorang yang sesat atau seorang yang dituduh mengkafirkan atau suka menghalalkan darah kaum muslimin. Itu kita harus mencari, kita cari informasi. Karena sebagian orang mudah terpengaruh begitu saja. Ternyata fakta sebenarnya tidak. Ternyata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seorang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Murid-murid beliau banyak, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, banyak murid beliau, Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai seorang yang memiliki akal yang sehat, tentu kita harus mewanti-wanti dari segala tuduhan ini. Jangan sampai kita membela yang salah lalu mencela yang benar. Subhanallah. Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan
menenteramkan suasana yang riuh atau rusuh. Dan sebagai seorang yang mencintai sunnah Nabi, maka kita harus bersabar di atas segala cobaan. Semoga kita dapat pelajaran dan kita dapat mengamalkan hal-hal yang dicintai oleh Nabi SAW berdasarkan dalil dan hadis.